jangan berlebih-lebihan di dalam segala hal. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia. Beliau menyontohkan kepada umatnya dengan apa yang sering kita sebut sedengan. Dengan itu di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, yang di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan. Makan tidak berlebih-lebihan, minum tidak berlebihan. Sampai berlebihan makan, berlebih-lebihan minum, tanyakan dokter, baik apa buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati sesepuh bini sepuh, khususnya Profesor Sugiono, Bapak Direktur dan Wakil Direktur, para dosen, segenap aktivitas akademika Politeknik Perkapalan Nasional Surabaya, para mahasiswa-mahasiswi, seluruh keluarga besar Politeknik Perkapalan Nasional Surabaya, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan di Politeknik Perkapalan Nasional ini dalam rangka tabligh akbar. Berapa orangnya kok akbar sekali? Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saat ini saya hanya ingin mengajak panjenengan semua, termasuk diri saya sendiri, untuk bersyukur. Kita tadi mendengarkan pembacaan Al-Quran 2 kali disebutkan wa yajzillahu syakirin wa najziz syakirin di akhir tadi. Maka tema yang akan saya berikan adalah tema bersyukur. Bersyukur itu membutuhkan syarat, mempersyaratkan kesadaran adanya anugerah. Orang yang tidak menyadari adanya anugerah tidak akan bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur karena tidak menganggap sesuatu itu anugerah. Kita saksikan orang-orang yang haji itu bersyukurnya sampai 2 kali. Sebelum berhaji dan sesudah berhaji mengadakan syukuran. Tapi saya belum pernah menjumpai ada orang yang syukuran karena sholat. Padahal sama-sama rukun Islam itu. Kenapa? Karena orang meskipun tidak sempurna kesadarannya tentang haji, tapi menyadari. Sementara
sholat, orang tidak menyadari bahwa itu anugerah yang luar biasa. Kalau orang menyadari bahwa untuk bertemu dengan bupati saja, gubernur saja, presiden saja, itu luar biasa sulitnya. Menunggu ada open house setahun sekali, pada waktu hari raya. Itu saja dibatasi jamnya dan siapa yang boleh mengikuti open house itu. Tapi presiden, penguasa yang maha berkuasa, itu minimal 4 kali open house untuk menerima kita semua bertatap muka, memohon apa saja kepadanya. Tapi karena kita tidak menyadari, kita tidak pernah bersyukur tentang. Hari ini saya ingin mengingatkan ada anugerah yang sangat besar sekali yang sama sekali kita tidak sadari sehingga tidak bersyukur. Saya tidak akan banyak, mungkin 3 anugerah sajalah. Sudah cukup. Yang pertama, anugerah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Ini jarang yang menyadari bahwa ini anugerah yang luar biasa besarnya. Allah Ta'ala itu menciptakan ciptaan makhluk, itu ada yang tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa. Bangsa batu-batuan, tanah, segala macam. Dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa. Batu itu kita pecah ya diam saja, kita lemparkan ya diam saja. Kemudian makhluk yang berikutnya adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ini bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Tanaman-tanaman itu bisa merasa. Kalau panjenengan punya tanaman mangga misalnya, tidak ada hujan, tidak ada angin, pohon mangga itu panjenengan siksa dengan kalian pukuli, dicacah-cacah pohonnya. Coba sampai lihat nanti, dia tidak akan berbuah, berbunga pun tidak. Itu ekspresinya mangkel sama panjenengan. Anda punya pohon mangga, coba di bawahnya selalu Anda nyanyikan lagu-lagu yang merdu, apalagi sholawat Nabi. Nanti saksikan apa yang terjadi dengan buah dan daun-daunnya. Itu adalah ekspresi dari perasaan. Makhluk berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah binatang. Binatang itu bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi tidak sempurna. Kalau hari raya Idul Adha, panjenengan nyembelih korban, lalu ada tempe di pojokan, mbek, itu sebetulnya, ya Allah, terlalu sekali orang tuaku disembelih. Tapi karena tidak sempurna, dia cuma menimpek. Nah, kita nggak paham karena dia susah ya mbek,
dia suka ya mbek. Ketika panjenengan mepe gabah, lalu ada ayam, lalu coba sampean sawat, dia akan keok keok keok. Itu sebetulnya mau mengatakan ngono kok nyawat itu. Tapi ya tidak sempurna itu. Nah, makhluk yang lebih sempurna makanya difirmankan oleh Allah melebihi yang lain-lain adalah kita ini manusia ini. Bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan perasaan dan pikiran kita dengan tepat sekali. Bahkan kalau kita kaya dengan kosakata, sesuatu yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita itu bisa kita ungkapkan sedemikian rupa hingga sampai kepada pendengar. Kita tidak pernah mensyukuri. Bagaimana mensyukuri peparing yang besar ini? Apakah cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah? Kalau sedikit-sedikit alhamdulillah itu burung beo juga bisa. Perlu orang yang diciptakan Tuhan sedemikian tingginya seperti kita ini. Binatang aja bisa. Beo bisa mengatakan alhamdulillah. Lalu mensyukurinya seperti apa? Ya seperti berterima kasih lah. Misalnya panjenengan memberikan saya sesuatu, saya mengatakan terima kasih kepada panjenengan, misalnya memberikan baju kepada saya. Panjenengan memberikan baju kepada saya, baju saya terima, saya mengatakan terima kasih, tapi baju sampean saya buat hijau. Kira-kira panjenengan seneng apa kepengen nempeleng saya nih? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi meskipun saya tidak bilang terima kasih, tapi baju itu di mana-mana saya pakai. Pemberian Anda itu saya pakai terus. Wah, sampean tentu wah iki nrimake tenan iki. Gusmus iki. Pakai klambi ngantenan dinggo, Jumatan dinggo. Masya Allah. Itu terima kasih itu. Jadi kalau kita terima kasih karena diberi perasaan dan pikiran, ya itu kita gunakanlah pikiran. Jangan dianggurkan. Meskipun kita bilang alhamdulillah, tapi pikiran dan perasaan kita biarkan tidak berfungsi. Ini syukur. Syukur yang kedua, anugerah kedua yang paling besar. Ya. Terus gitu. Ini tidak jadi akbar tabletnya ini. Jadi anugerah yang kedua adalah kita itu diberikan untuk menjadi orang Indonesia. Anugerah Allah yang besar Indonesia ini. Sampean paling kemana? Bapak Direktur yang paling jauh kemana? Jakarta. Ke Kanada. Nanti kita cocok-cocokkan.
Saya hampir sudah keliling. Di Korea saya sudah pernah, di Jepang saya sudah pernah, Timur Tengah hampir komplit, Saudi Arabia, Irak, Yordan, Syria, di Eropa hampir komplit, Belanda, Jerman, Prancis sampai Amerika juga sudah. Di tempat-tempat itu saya selalu teringat Indonesia. Enggak tahu kalau panjenengan di Kanada ingat Indonesia apa enggak. Jadi di sini ya, ini yang panas seperti ini, itu saya lihat cuma 36. Dah ini 36. Di Saudi itu kemarin 46. Waktu wukuf kemarin konon 56. Saya pernah tinggal di Mesir agak lama, mengalami musim panas, musim rontok, musim dingin, dan musim semi. Itu hanya musim semi saja yang agak mirip di Indonesia. Lainnya neraka. Musim panas itu kalau pas saya harus ujian musim panas, itu saya belajar buku-buku yang akan saya sinaoni itu, saya masukkan ke plastik, terus saya kamar mandi, shower saya. Kalau enggak masuk satu huruf pun itu. Saking panas. Kalau saya mau tidur, kasur saya siram satu ember untuk tidur. Kalau musim panas itu. Saya mengembalikan ember, balik ke kasur sudah panas lagi. Enggak neraka itu. Kalau musim dingin itu sampai 6 di bawah 0 itu kedalaman. Di sini paling dingin berapa ya? Enggak sampai puluhan. Berapa? 16 paling dingin di sini. Itu saya pernah 16 di bawah 0. Kemulan itu keluar sak driji tok. Itu ngetotor dhewean. Ya Allah, Indonesia ini luar biasa. Peparingnya Allah. Sampai tanya kepada siapa? Bukan hanya secara geografis, tempatnya, iklim, orang-orangnya itu juga baik-baik. Dulu, entah sekarang ya. Sebelum kepengen jadi orang sana orang sini itu. Menyadari kenikmatannya menjadi orang Indonesia itu luar biasa. Sampai orang-orang luar menyebut kita bangsa tersenyum, bangsa yang murah senyum. Sampai kalau ke daerah misalnya Magelang kenal enggak kenal itu akan menyapa sampean sambil tersenyum. Tidak puas, enggak kenal sama sekali. Tidak budi, bude, dibilang mangga, kadang-kadang dipanggil bude, padahal ya tidak ponakan, tidak apa. Berbagai macam suku yang berbeda-beda, kadang-kadang berlawan-lawanan. Jawa muni manis, Sunda muni amis. Ini muni wis, kono muni atos, kadang-kadang itu luar biasa. Bahkan di Indonesia ini, akar pun bisa dibuat geduk. Oh, akar kok bisa dibawa geduk itu, kalau tidak di Indonesia tidak ada. Akar pohon itu kan akar, telo itu. Bisa. Di Mesir itu saya lihat sendiri, tempat
sepak bola saya pada waktu itu nyewa lapangan. Seminggu 500 pound sterling pada waktu itu. Seminggu sekali. Kadang-kadang prei seminggu pas waktunya kita dapat waktu hari Jumat. Setiap hari Jumat kita pergunakan lapangan itu. Bayarnya 500 pound Egypt. Hanya seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang prei Jumat kita tidak boleh main. Kenapa? Karena rumput sedang disirami. Rumput disirami. Kalau tidak disirami, ya mati. Di sini rumput sampai dibedoli. Karena tidak disirami, tumbuh di mana-mana. Indonesia. Sekian banyak suku, sekian banyak etnis, sekian banyak bahasa, tapi punya bahasa kesatuan Indonesia. Orang Jawa bisa berkomunikasi dengan orang Batak, orang Aceh bisa berkomunikasi dengan orang Madura, karena ada bahasa. Di Filipina, konon mau punya seperti Indonesia, bahasa persatuan, bahasa kesatuan. Bahasa Tagalog itu. Tapi konon sampai sekarang belum bisa dijadikan bahasa yang seperti bahasa Indonesia. Padahal di sana dari kampung ke kampung sudah berbeda bahasanya. Ini Indonesia, kita tidak pernah mensyukurinya. Ada anugerah lagi yang lebih besar dari itu, yaitu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah yang luar biasa. Ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepandaian mubalek, bukan kepandaian kiai dan ustadz yang bicara kepada kita, bukan. Kalau karena mubalek, karena kiai, karena ustadz yang mempengaruhi kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan ada orang yang menepuk dada. Orang sini dulu itu mbambung semua. Tekel saya ini. Ketika saya datang sini orangnya sudah bagus-bagus semua. Semuanya ibadah. Alhamdulillah, gayanya alhamdulillah kayak bersyukur gitu. Tapi sebetulnya sombong itu. Alhamdulillah dulu orang sini ini mbambung semua. Yang sholat aja enggak ada. Alhamdulillah setelah saya datang ke sini, saya ajak ngomong. Alhamdulillah sekarang semua ibadah. Itu kan kelihatannya kayak syukur tuh. Tapi itu sombong itu. Karena kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pilihan dari Allah. Itu seperti halnya Pak Jokowi jadi presiden. Itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Makanya saya mengatakan ini yang perlu disyukuri yang besar sekali karena kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu loh, kalau yang ini ada yang Habib apa enggak ini? Kalau ada yang Habib mungkin ya bisalah mengatakan dekat Rasulullah, masih ada darahnya kepada Rasulullah. Tapi delok potongan ini enggak. Ya sama dengan saya gini. Jadi bagaimana sampean ikut Nabi Muhammad itu bagaimana? Asal usulnya gimana? Itu muskil. Sebetulnya kalau dinalar secara rasio, kita ikut Nabi Muhammad itu muskil. Kita kok berkiblat ke Ka'bah, itu muskil. Mau ke sana itu masih 9 jam pakai pesawat jet. Pakai pesawat jet ke sana itu masih 9 jam. Kok kiblatnya ke sana? Kok enggak yang dekat aja nih? Borobudur. Borobudur kan lebih dekat. Juga sama-sama batunya.
Kita tidak tetangganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya darahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasanya juga jauh sekali. Kanjeng Nabi afsahum man nataqa bid-dad. Nabi adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan dad. Sementara kita tidak bisa mengucapkan dad. Ramadan aja ramlan, murtadha murtala, ridho rilo. Karena bajadun hawasun khatoyakun ngamanun, ini ono cara kodota sawala monggo bodho. Ndak punya ngain, ndak punya apa. Jadi kita ndak, bahasa Jawanya ndak nempel apa-apa dengan Kanjeng Nabi. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Kita tanyakan profesor-profesor yang budak-budak itu untuk menjelaskan, nggak bisa. Apalagi kalau kita ingat ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah, nggak ada orang yang sedekat itu, namanya Abdul Uzza. Itu rumahnya tonggo pet dengan Kanjeng Nabi. Cara Jawa ini tonggo pet. Tonggo petnya Kanjeng Nabi. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Dene, tonggo pet, Pak D. Besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Ada orang di sini yang terlalu dekat lalu besanan sampai dua. Kanjeng Nabi besanan dengan tonggo pet dan Pak D-nya ini anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi dua, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Dah. Sini tadi kita yang jauhnya seperti itu, ini Abdul Uzza yang begitu dekat. Tonggo pet, Pak D tenan, bisanan anak dua. Abdul Uzza ini ketika dikumpulno Kanjeng Nabi ketika diperintahkan oleh Allah pasda bimatu naik ke Gunung Sofa itu, diundang semua itu kerabatnya, diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dekat ini tadi, Abdul Uzza adalah orang pertama, bukan hanya menolak, mencaci maki kan. Ketika dia tabban laka ya Muhammad, itu katanya, Muhammad, masa orang-orang tua-tua kamu kumpulkan di sini hanya untuk kamu beritahu Tuhan itu satu. Sampai pangeran pirang-pirang kok mbok kon siji tok. Ngamuk koto. Karena dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ora terima menurunkan ayat tabbat ya Abi Lahab. Abi Lahab itulah Abdul Uzza itu. Julukannya Abu Lahab karena mukanya selalu merah kayak orang marah. Orang yang tonggo pet Pak D cer bisa anak dua, diajak bukan hanya tidak mau tapi misuh. Kita enggak apa-apanya, tonggo juga enggak, darah juga enggak, tahu-tahu ikut Kanjeng. Mana profesor yang bisa menjelaskan gimana itu tuh? Kan nggak bisa. Orang
yang begitu dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tidak ikut Kanjeng Nabi tapi marah ketika diajak Kanjeng Nabi. Kita yang jauhnya begini ikut Kanjeng Nabi dan berdoa mudah-mudahan diakoni umatnya Kanjeng Nabi. Begitu ayat tabat yada abil turun, dua anak laki-lakinya dipanggil. Kamu ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku akui anak. Lalu Sayyidat Qoyyah dicerai, Sayyidina Ummi Kulsum dicerai. Kelak kemudian dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu. Sebelumnya anaknya Abu Lahab. Jadi tidak bisa menjelaskan siapapun gimana orang yang sedekat itu tidak iman, tidak ikut Kanjeng Nabi, sedangkan orang yang jauh seperti kita ikut Kanjeng Nabi. Kalau saya yang ditanya, gampang saya menjawabnya. Itu karena Allah, kehendak Allah. Allah itu cara Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue menurut wong Jakarta. Terserah. Abu Lahab mau nuntut tidak bisa. Kenapa saya yang dekatnya seperti itu? Saya yang pamannya, saya yang dekat. Tapi itu orang Indonesia jauhnya begitu, potongannya juga nggak mirip-mirip. Kenapa? Ya tidak bisa apa-apa. Karena itu maha semau gue. Terserah Allah. Itu haknya Allah Ta'ala. Kenapa kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita bersyukur menjadi umatnya pemimpin yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab pemimpin agung kita itu adalah manusia. Saya ini sudah viral omongan saya ini, dikutip di sana sini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang mengerti manusia dan manusia manusia. Banyak pemimpin yang manusia itu kelihatannya, tapi dia tidak mengerti manusia. Dikiranya kalau tidak seperti dia bukan manusia atau setengah manusia. Itu banyak. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang baru mau tanya minta ijazah. Kok saya dikasih ijazah? Rupanya tenang hati saya. Ya udah ini, baca ayat kursi ini setiap habis sholat 35.000 kali ya. Ini namanya orang meskipun diundang kiai sekalipun, ini manusia yang tidak ngerti manusia. Pokoknya ukurannya manusia dialah. Kalau tidak seperti dia bukan manusia. Itu kan ada yang seperti itu. Pemimpin yang kelihatannya manusia tapi tidak mengerti manusia. Ada yang ngerti manusia tidak memanusiakan. Hanya itu. Wah, mentang-mentang dia dibutuhkan orang banyak. Kalau orang butuh apa-apa memerlukan tanda tangannya dia. Lalu rakyat jelata kalau urusan dengan dia diklewer. Tidak dianggap manusia, setengah manusia itu biar keleleran dulu nanti baru saya tanda tangani. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Karena itu kalau kita menjadi manusia, tetap menjadi manusia, itu tidak ada sulitnya sama sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
paling mudah-mudahnya mengikuti pemimpin adalah mengikuti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau manusia yang paling manusia, mengerti manusia dan memanusiakan manusia, dan kita ini manusia. Coba sampai tunjukkan apa perintahnya Kanjeng Nabi yang berat bagi sampean. Apa? Diam semua karena tidak menemukan. Tidak menemukan. Apa yang berat? Apalagi perintahnya Rasul itu diembel-embeli. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian aku perintah untuk apa sajalah, laksanakan perintah itu semampumu. Ini yang menjadi tidak berat. Ada dulu kawan saya itu ngeluh sama saya, saya ini sampean tahu sendiri, ya kalau tidak disebut kaya ya kecukupan lah. Saya punya mobil 3, truk saya 4, istri saya cantik, rumah saya 3. Tapi kenapa saya juga puasa Senin Kemis, tapi kenapa kok ini tidak pernah tenang? Itu kenapa batin saya? Karena dia mengatakan puasa Senin Kemis, jadi saya tebak, jangan sampean perlu meningkatkan kualitas sholat sampean. Sholat sampean itu kalau kemarin-kemarin ngelamunnya 90%, kurangilah sampai 80 apa 7%. Sampai nanti itu ingat bacaan-bacaanmu lah, sampai ingat Allah Ta'ala. Sampai kurangi itu lamunan-lamunan. Diem lama, tahu-tahu dia bilang, wah, kalau sholat memang saya belum melaksanakan. Masya Allah, loh, sampai enggak sholat? Puasa Senin Kemis mau enggak sholat itu gimana? Puasa kan gampang, tinggal tidak makan saja. Lah kalau sholat, mau sholat tuh saya bisanya cuma Fatihah tok itu. Loh, bagaimana sampean? Sholat itu hanya Fatihah tok. Masak kiai. Sampean panggil saya kiai, sampean masak-masak. Berarti enggak percaya kowe mbek aku. Kalau enggak percaya sama saya, tanyakan kiai-kiai di mana saja. Sholat itu yang wajib ya mau ikut tok. Kamu belum bisa Fatihah itu. Allahu Akbar, isono mau waktu Allahu Akbar tok misalnya, karena orang itu nggak tahu, belum pernah ngaji, belum apa, tahunya Allahu Akbar karena sering mendengar orang demo. Itu sholat bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira sekira panjangnya Fatihah terus Allahu Akbar lagi. Masak, kok sampean masak terus saya? Orang-orang yang sholat itu saya lihat kalau rukuk sujud itu ume-ume. Loh, sampean ume-ume juga boleh aku nana. Loh, apa yang saya ume-ume kan? Lah ada apa enggak? Kalau enggak ada, enggak usah ume-ume. Yang ume-ume itu kan ada yang diume-ume kan. Masih masak terus ya, enggak percaya. Sholat itu kan yang wajib hanya Fatihah. Haji malah tidak ada bacaannya yang wajib belas. Tinggal putar-putar, wirawiri, tengok-tengok, nyawat-nyawat, sudah selesai. Saya pernah bicara begini, ini ada yang marah-marah, Masya Allah, kamu gampang. Lupanya gampang kok, gampang, bagaimana?
Nah itu kok dari Kemenak itu kok bukunya kok banyak ijo-ijo, banyak-banyak itu. Sampean itu pura-pura nggak tahu, itu proyek itu. Haji itu mudah, syahadat mudah, haji mudah sekali. Namanya sa'i itu yo sa'i wirawiri. Wira dari sofa, wiri dari marwah. Wira, wiri. Tawaf itu maknanya mubeng-mubeng. Lah saya memang justru saya heran kalau ada haji kok ditatar itu apa. Dan banyak penataran itu. Jadi nanti orang tawaf itu sak bodoh-bodohnya orang, nggak akan ada yang keliru. Sebab kalau keliru ketabrak uang, liane rene dewe, ketabrak. Sa'i itu sudah dibikin 2 jalur. Dulu usulnya Bung Karno. Bung Karno itu punya jariah memudahkan orang sa'i. Dibikin 2 jalur. Yang dari sofa sini, yang ada jalurnya sendiri. Bahkan yang naik bisa tempatnya sendiri di tengah. Ada sulitnya. Wukuf yang intinya haji itu ya wukuf. Wukuf itu secara bahasa maupun secara istilah maknanya tengok-tengok. Bayangkan orang menatar orang. Jadi sampai Arafah, tengok-tengoklah Anda. Gerang pongkrang kok dikongkon tengok-tengok. Bocah cilik yang dikongkon tengok-tengok. Bocah kok gak bisa tengok-tengok. Nah, itu baru bocah. Apalagi balang jumlah, ya balang itu nyawati itu. Dan itu kan sudah latihan nyawati jambune tonggo. Enggak ada. Jadi Kanjeng Nabi Daud, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang aku perintahkan, laksanakan semampu. Nah ini bukan kersane Kanjeng Nabi dewe, tapi kersane Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh di dalam Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampu kalian. Aneh, saya belum pernah dengar ada khotib membaca ayat ini. Ittaqullaha mastata'tum. Yang banyak itu ittaqullah haqqa tuqatih. Sudah pernah mendengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum? Yang sering ya ittaqullah haqqa tuqatih. Enggak bikin mic. Ittaqullaha haqqa. Takutlah kalian sebenar-benarnya takwa. Awas kalau tidak. Oh, no. Kan gitu. Tidak ada yang bilang ittaqullaha mastata'tum, takwa. Padahal banyak mufassir justru yang mazhab nasih mansuh menyatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih sudah dinasih dengan ittaqullaha mastata'tum. Tapi khotib-khotib masih memilih ittaqullaha haqqa tuqatih daripada ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampu. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena manusia jadi tahu kemampuan kita manusia ini. Jadi kalau kita saja jadi manusia, tidak ada yang berat
di dalam melaksanakan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu anjuran saya, pesan saya, saran saya, jangan sering-sering ke kebun binatang. Kadang-kadang kalau keseringan ke kebun binatang itu pengen jadi macan gitu ya. Pulang-pulang istrinya digerauti. Kadang-kadang terus kepiru pengen niru boyo. Wong ganteng-ganteng dirasani cah wedok-wedok. Awas lho itu buaya darat. Itu karena sering-sering ke kebun binatang itu. Cah ayu-ayu dirasani cah lanang-lanang. Hati lho iku ayu tapi ula. Kita itu diciptakan Gusti Allah sebaiknya makhluk. Jadi tidak perlu niru-niru yang lain. Asal kita tetap seperti yang dikehendaki Allah itu manusia. Itu enak melaksanakan ajarane pemimpin agung kita kan. Manusia itu kalau tangan kiri sudah mikir minuman, tangan kanan sudah megang jeruk. Coba manusia ini ya. Kiri megang minum, kanan megang jeruk. Tawani. Monggo, Mas, gedang Mas. Nanti dia akan ampun, turun. Turun, sampun. Kenapa? Tangannya setek. Tapi nek ketek. Kiri pegang gedang, tangan megang jeruk, sampai tawani roti. Nanti kan kakinya gini. Ada manusia yang begitu, serakai ngono, ya, tangannya pirang-pirang. Nah kalau boyo, kalau ular, kalau munyuk, ya sulit mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat untuk bisa dengan mudah mengikuti Kanjeng Nabi adalah tetap menjadi manusia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas penyampaian oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dari hadirin semuanya. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan menyampaikan. Kami batasi 4 pertanyaan, 2 untuk jamaah laki-laki dan 2 untuk jamaah perempuan. Silahkan mengangkat bagi hadirin yang ingin bertanya. Panitia tolong dikasih mic-nya. Baik, silahkan salam perkenalan dan bisa menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Emrendra Jaya Putra. Kula saking prodi Teknik Listrikan Kapal. Kula saking tlatah Bojonegoro. Mriki kula ajengi tanglet teng ngene jenengan. Sepindah kula matur sampun bersyukur kalih jeneng Gusti sampun diwenehi panggih panjenengan
tenggene Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mriki. Sepindah malih kula ajeng tanglet Gus. Teng mriki ngaji ini pun bab bersyukur. Tapi kalau wingi niku kathah lare-lare yang viral mengenai bunuh diri, Bos. Nah, niku kan boten bersyukur untuk hidup ini gitu, Bos. Terus kalau ajeng tanglet bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Gus? Yang pemuda sekarang itu yang sedikit-sedikit kalau misalnya patah hati, sedikit-sedikit keberatan tugas, itu dia larinya ke ranah bunuh diri, Bos. Jadi bagaimana cara menyikapi hal tersebut untuk teman-teman kita semua? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Dumateng Kiai Ahmad Mustafa Bisri, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Monggo Gus. Klise ya jawaban saya. Tapi memang ini yang penting, yaitu pendidikan. Pendidikan itu lain hanya sekedar pengajaran. Pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah. Kalau pengajaran bahasa Arabnya taklim. Taklim atau pengajaran itu hanya sekedar pemberian informasi. Seperti komputer kita bisa sangat ngalim kalau kita kasih informasi tentang tafsir, tentang segala macam ilmu-ilmu. Tapi pendidikan lain. Kita kekurangannya adalah pendidikan. Lebih memprihatinkan lagi, banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu cukup di sekolah. Di rumah orang tuanya sama sekali sudah merasa tidak bertanggung jawab ketika anaknya sudah di sekolah. Padahal menurut saya pendidikan awal itu ya di rumah. Di rumah itu yang paling pertama kali adalah ibu. Ibu. Sekarang di kota-kota besar banyak sekali anak-anak yang tidak diasuh oleh ibu sendiri, tapi diserahkan kepada pengasuh, babysitter. Padahal elusan tangan seorang ibu itu tidak tergantikan oleh 1000 babysitter keluaran akademi babysitter yang paling canggih sekali. Menyedihkan lagi, bapak dan ibunya keluar rumah, anak-anaknya diserahkan ke babunya. Babunya senangannya nonton TV, anaknya disuruh nyetel no TV. Nyetelnya bukan seleranya anak-anak, tapi seleranya si babu. Jadi menurut saya ada anak bunuh diri segala macam itu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Orang tuanya yang harus mendidik, sekolahnya, pendidikannya lah. Jadi ini kelihatan klise bahwa pendidikan itu untuk kepentingan itu, tapi memang itu. Saya tidak bisa menjawab lain kecuali pendidikan. Jadi seperti pendidikan keagamaan itu kan tidak
bisa diserahkan kepada Kiai Google saja. Itu nanti tidak tahu persis kondisi daripada anak didik. Jadi memang ini adalah persoalan zaman akhir ya. Karena itu kita yang lebih dewasa, yang lebih arif, yang lebih ngerti perlu bersama-sama ikut membenahi kondisi yang seperti ini supaya nggak gampang orang rapote abang kabeh terus bunuh diri barang ngono itu kan. Itu karena apa namanya didikannya sudah salah. Saya kira itu. Terima kasih kepada Kiai Ahmad Mustafa Bisri atas jawabannya. Mas Rendra, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi, Mas. Terima kasih. Masih ada jatah 3 pertanyaan, silahkan teman-teman. Untuk Bapak Ibu dosen, silahkan monggo. Oke. Mas, turun. Mbaknya yang di atas, panitia tolong dikasih mic. Bu Nurul ya tadi mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya matur nuwun sangat nasihatnya tadi Kiai sangat mengena, Masya Allah. Mohon izin bertanya, yang tadi saya sangat tertarik yang ini Kiai manusia gitu. Jadi seingat saya di Al-Quran itu malaikat itu pernah protes nggih. Masya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang sedang merusak dan menumpahkan darah? Kemudian Allah menyampaikan engkau tidak mengetahui yang Allah tahu, kata gitu. Mohon penjelasan terkait itu, Kiai. Kemudian yang kedua, untuk tetap menjadi manusia tadi, barangkali ada penjelasannya sedikit. Bagaimana untuk tetap menjadi manusia yang seperti Allah kehendaki. Kiai matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi malaikat, ya itu malaikat ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah fil ard, malaikat mengatakan kenapa itu penduduk bumi ini senangannya menumpahkan darah. Tapi yang malaikat tidak tahu adalah apa yang diketahui oleh Allah. Ini a'lamu malata. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu termasuk aturan-aturan itu untuk manusia, bukan untuk Allah sendiri. Malaikat kacamatanya adalah kacamata makhluk, sehingga dia melihat juga sebagaimana melihat makhluk. Tapi Allah Ta'ala Al-Khaliq yang menciptakan lebih tahu daripada.
hamba-hamba Allah itu, untuk kepentingan hamba-hamba itu, Allah Ta'ala memberikan arahan-arahan, aturan-aturan, bahkan cobaan-cobaan. Kalau aturan-aturan dilaksanakan, cobaan-cobaan dilalui dengan sukses, maka dia akan berbahagia sesuai yang dikehendaki Allah Ta'ala. Allah menghendaki kita semua ini bahagia, tapi kadang-kadang kita ini yang tidak ingin bahagia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri yang diutus oleh Allah Ta'ala menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga semua. Jaminan Rasulullah. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ini Rasulullah? Ya yang tidak ikut saya. Surga di sana, Kanjeng Nabi di depan sendiri. Kalau kita ikut di belakangnya, pasti kita masuk surga. Tapi kalau kita ke sana, tidak mau apa, ya tidak masuk surga. Itu untuk akhirat. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau lebih tingginya Allah Ta'ala itu menghendaki kita itu bagian dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi manusia itu ada di dalam Al-Quran juga disebutkan yang hanya ingin fid dunya hasanah saja, titik. Pokoknya yang penting dunia aku enak, akhirat mbuh kono-kono. Itu ada. Dan sampai sekarang banyak itu yang hanya dunia tok. Dan karena hanya dunia tok, akhirnya terjadi yang kita diprediksi oleh malaikat tadi itu. Ada pertumpahan darah di mana-mana. Karena hanya sekedar rebutan dunia itu. Anda perhatikan saja perang-perang di dunia sekarang ini, itu persoalannya apa ya? Dunia semua persoalan minyak lah, rebutan minyak, rebutan pengaruh dan lain sebagainya. Nah, malaikat prediksinya benar ketika manusia tidak mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala, dia akan menjadi seperti yang diprediksi mereka itu. Saya kira itu. Bagaimana caranya menjadi manusia? Ini gampang sekali. Sampai kumpul saja dengan manusia. Jangan sering-sering ke kebun binatang. Sudah insya Allah. Sampai pilih kawan yang manusia. Betul-betul. Itu kumpul itu penting sekali. Kumpul penting sekali. Kedelai itu kalau kumpul menjadi satu lalu disebut tempe, itu nilainya bisa ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau tidak mau kumpul sendirian, itu nasibnya ya paling ditotol pitik itu. Jadi kumpul dengan orang-orang yang masih manusia. Jangan kumpul dengan orang yang tidak begitu manusia. Nah, resep berikutnya adalah jangan berlebih-lebihan di dalam segala hal. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia. Beliau menyontohkan kepada umatnya dengan apa yang sering kita sebut sedengan. Dengan itu di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, yang di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan. Makan tidak berlebih-lebihan,
minum tidak berlebihan. Sampean berlebihan makan, berlebih-lebihan minum, tanyakan dokter, baik apa buruk. Mesti kalau berlebihan buruk. Apalagi seneng, geting, itu kalau berlebih-lebihan itu bisa jadi bahaya. Ya senang, sedang-sedang saja. Meskipun senang kepada istri sendiri, kepada suami sendiri, ya sedang-sedang saja lah. Sedang itu gimana? Ukuran sedang itu ya memuji saja. Wah, istri saya luar biasa. Alis matanya bagaikan semut beriring. Matanya bagaikan bintang kejora. Pipinya bagaikan pauh di layang. Dagunya bagai lebah bergantung. Hidungnya bagai belukang semende. Sampai puji sudut langit itu tidak apa-apa. Itu masih dalam sedengan. Berlebih-lebihan kalau kesampaian tambahi. Enggak seperti istrimu. Ini berlebih-lebihan. Istriku hebat, potongannya gitar tidak seperti istrimu. Ini yang bikin tukaran kan ini. Dukung calon juga begitu. Puji saja setinggi langit, tapi tidak usah moyo dukungannya orang lain. Itu yang bikin tukaran kan itu. Ini tukaran dewi, kono enak-enakan dewi. Kita yang rugi. Jadi itu gara-gara kita berlebih-lebihan. Jadi manusiawi sekali kalau kita gedeng atau seneng, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu ukurannya manusia. Terima kasih. Terima kasih Kiai atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ibu Rona ya, atas pertanyaannya. Sudah 2 pertanyaan, Ibu dosen sudah, mahasiswa sudah, mbaknya tadi yang di atas kerudung putih ingin bertanya ya. Mohon ditunggu mic-nya. Bapak dosen bisa, Bapak dosen dulu saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, nami kula Pundra Husni Waladi, saking tenaga pendidikan wonten Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ajeng kula tanyakan 2 hal. Ingkang pertama niku sakniki niku generasi milenial niku kirang untuk sopan santun Yai. Nah, mungkin dari Yai wejanganipun kagem generasi Z milenial pripun. Ingkang kedua niku dari diri saya pribadi, mungkin di tetangga itu nyun sewu sudane kula niku tiyang niku dari napa kerjanipun wonten ingkang boten halal. Lah niku mengadakan acara tasyakuran. Lah niku hukume pripun Yai? Apakah nggih kula dari diri kula yang penting kita niat untuk masyarakat derek kemawon ngoten Yai. Ngoten Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial ya. Itu jawabannya sama dengan tadi. Jadi soal pendidikan ya. Dulu itu di sekolah itu ada mata pelajaran budi pekerti itu ada. Zaman saya di sekolah rakyat namanya. Sekarang tidak ada. Nggak ada. Jadi
malah kalau kita lihat, kecuali di TK, saya tidak melihat pendidikannya, adanya pengajaran saja. Pengajarannya luar biasa itu. Pengajaran ini menghasilkan orang-orang pinter, intelektual. Tapi pendidikan ini yang menghasilkan orang terdidik, orang yang berakhlak. Kalau yang Anda maksudkan hanya sopan santun, itu etiket itu lebih mudah. Yang sulit adalah etika. Akhlak itu etika, etiket itu sopan santun. Sopan santun itu asal orang tua menyontohkan, anaknya pasti. Orang tua itu adalah pendidik anaknya yang paling mendidik. Kalau bapak sama ibunya itu aja, saya punya keluarga di daerah Magelang sana itu sopan santunnya luar biasa, karena mulai ibunya, ayahnya ini dengan cucunya saja dia basa krama inggil. Tidak pernah basa ngoko sama sekali. Apalagi dengan anaknya, apalagi dengan sesama. Dan cucunya saja krama. Akhirnya di sana tidak ada yang tidak tawaduk, tidak sopan kepada orang tua. Nah, jadi sekali lagi itu juga pendidikan. Pendidikan. Nah, sekarang ini lebih dipentingkan lagi pendidikan karena zaman milenial ini zaman medsos. Sayangnya orang tuanya sendiri ini masih perlu dididik juga. Karena yang marahi medsosan itu juga orang tua. Saya lihat satu keluarga isinya orang 5, suami istri sama anaknya 3. Di suatu restoran, tak perhatikan itu, tidak pernah ngomong-ngomongan. Masing-masing ngomong-ngomongan dengan HP-nya sendiri-sendiri. Jadi bapak tidak bilang sama anaknya, tidak ngomong sama anaknya, suami tidak ngomong sama istrinya, ibu tidak ngomong sama, semuanya pegang HP semua. Sibuk bukan main dengan orang lain, tapi jauh dengan orang yang terdekat. Nah, ini masalah bagi generasi Z ini. Karena tantangannya banyak sekali. Orang tuanya harus lebih terdidik kalau memang ingin mendidik anaknya. Kalau tidak ya dididik HP. Tadi yang kedua apa? Dengan itu diundang orang hajatan gitu, sampai ragu-ragu ada yang haram atau tidak ada. Kita itu tidak disuruh jelimet gitu ya. Masuk warung lalu masuk ke pawonnya ini no babine apa ora ndak. Ya pesen aja. Jadi ndak boleh istilahnya ndakik no masalah. Ya udah. Ini bukan saya yang ngomong. Kanjeng Nabi juga tidak mengatakan agama itu mudah. Tapi Kanjeng Nabi ngendika sungguh agama itu mudah. Tidak hanya agama itu mudah, sungguh agama itu mudah. Ini hadis sahih. Saya jarang dalil, ini tak dalil, dalilnya pakai dalil sahih. Ya. Riwayat bersumber dari Siti Aisyah, garwane Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi ngendika innad dina yusrun. Sungguh agama itu mudah. Dan ini bukan karangannya Kanjeng Nabi sendiri, karena Kanjeng Nabi itu tidak bicara atas nama hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Allah sendiri berfirman yuridullah
wala yuridu bikumul usra. Allah tidak hanya berfirman yuridullahu bikumul yusra, Tuhan menghendaki kamu gampang, titik, tidak. Tapi Tuhan menghendaki gampang dan tidak menghendaki sulit. Artinya ini taukid. Tuhan sama sekali tidak ingin hambanya ini kesulitan. Yuridu bikumul usra wala yuridu bikum. Jadi tidak usah dipersulit. Tuhan ya persolah. Kita ini makhluknya zaman akhir ini sudah wis gelem muludan, gelem ngaji sudah suntung lah. Gelem sedekah segala macam. Itu sudah cara bahasa Rembang itu loktung. Loktung itu luwung lah, luwung. Jadi saya kadang-kadang malah ingin ketawa kalau orang wah kita harus begini harus begini. Wong Gusti Allah wis pirsa macam-macam itu sudah seperti ajarannya Kanjeng Nabi aja lah, sedang-sedang saja, terus ndake-ndake. Kalau apa namanya sampean ragu-ragu ya sudah, tidak mayaribuk tinggalkan aja. Alasan apa saya tidak mau datang. Gitu aja enak kan. Kalau saya yakini halal kabeh itu malah enak, tak akan mengapakan kau. Jadi apa namanya agak mudah saja. Ini bukan gemampang tapi memang gampang. Itu banyak kok di Quran maupun di hadis itu banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwa beragama ini gampang. Cuma kebanyakan ustadz-ustadz itu sendiri yang tidak ingin orang-orang itu ngundang gemampang ya. Nek tak gampang ndak gemampang. Ya ndak begitu. Apa yang dikatakan oleh agama begitu ya begitu. Jangan disembunyikan malah kayak wong Yahudi, tidak boleh. Gampang bilang gampang, sulit bilang sulit. Lalu karena gampang lalu tidak pernah dibaca. Innad dina yusrun tidak pernah dibaca. Wa ja'alallahu fid dini min haraj tidak boleh dibaca. Yuridullahu bikumul yusra tidak boleh dibaca. Payah itu, malah dosa. Jadi yang enak saja, yang enak saja. Beragama itu yang enak saja. Kalau merasa beragama kok sumpek kabeh, ya salah gurune ngono. Gampangane gitu. Sampai beragama kok sulit kabeh, salah gurune gitu aja. Orang beragama itu supaya enak. Itu ya. Baik, karena keterbatasan waktu maka pertanyaan kami cukupkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Mustafa atas jawabannya pertanyaan dari Bapak Pondra. Hadirin yang berbahagia, untuk sesi selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata yang akan diserahkan langsung oleh Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan juga ditemani dengan pembina jajaran direksi beserta ketupel untuk dokumentasi bersama.
Kepada yang terhormat Kiai Ahmad Mustafa Bisri dipersilahkan untuk memberikan doa. Sebelum saya berdoa, saya tawarkan kepada Anda sekalian, mau saya kasih ijazah. Tapi janji dilaksanakan. Jadi saya tadi bicara soal syukur. Semuanya termasuk syukur itu sebetulnya Allah yang menentukan. Kita ingin kayak apapun untuk bersyukur, tapi kalau kita tidak ditunjukkan anugerah iki anugerah ini anugerah, kita tidak bersyukur. Karena itu ijazah saya ini ijazah supaya minta bisa bersyukur. Istimewanya apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bermula dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diberikan kepada sahabatnya yang dicintainya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Anda nanti ini insya Allah adalah yang pernah disampaikan disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang dicintainya. Saya jadi harus mengatakan saya menyintai kalian. Karena saya menyintai kalian, maka saya ijazahkan ini nanti. Karena semua guru-guru saya, mulai Kiai Bisri Mustafa, Syekh Yasin Al-Fadani, ke atasnya Syekh Hamdan, ke atasnya Syekh Faleh, ke atasnya sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semuanya menirukan Kanjeng Rasul. Ana uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang sudah hafal kebetulan, yang belum bisa dicatat ini yang di kalangan pesantren disebut hadis musalsal. Sanadnya bersambung dari saya sampai ke Mu'adz bin Jabal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Ana buka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mu'adz, aku menyintaimu. Maka bacalah setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, bantukah Allah, ya Allah ya Tuhan kami, a'inni, bantulah saya, a'inni ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku. Karena semuanya ini kalau tidak pertolongan Allah kita tidak bisa. Ketika saya datang bersama Allah yarham Gus Dur, Kiai Sahal dan kawan-kawan kepada Syekh Yasin, ahli sanad abad 20. Itu beliau mengatakan setelah membacakan sanad dari Mu'adz bin Jabal sampai guru beliau, lalu beliau mengatakan, Ana uhibbukum fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah.
Ayah saya juga mengatakan begitu kepada saya, ana uhibbuka faqul. Sekarang saya mengucapkan kepada Anda seperti guru-guru saya dan sampai kepada Mu'adz bin Jabal, ana uhibbukum. Faqulu dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya menyintai kalian, maka bacalah setiap habis sholat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah dicatat ya, diamalkan. Sekarang kita berdoa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbana lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwari wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihatil mu'azzamah wa sabtil masani minal Qur'an. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'siran illa yasarta wa la faqiran illa agnaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya la qaridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi ma ataitana wa barik lana fi ma ataitana wa barik lana fi ma ataitana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal sif wal mukhtalifat wal fitan wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhihi khassah min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Bisiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.